Pernahkah Anda mendengar bahwa penderita diabetes tidak boleh makan nasi? Ya, pernyataan itu tidak sepenuhnya salah, tapi juga bukan kebenaran yang utuh. Kenyataannya, ada jenis-jenis nasi tertentu yang tidak hanya aman, tapi bahkan bisa membantu menurunkan kadar gula darah jika dikonsumsi dengan cara yang tepat. Dalam video ini, kami akan mengungkap 5 jenis nasi terbaik untuk penderita diabetes. Dan Anda akan terkejut mengetahui bahwa nasi bisa menjadi sekutu, bukan musuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol suka dan subscribe sekarang juga. Dukungan Anda sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan informasi bermanfaat untuk membantu Anda mengelola diabetes secara alami dan efektif. Mari kita mulai dengan peringkat kelima. Nasi hitam, atau yang dikenal juga sebagai forbidden rice. Nasi yang dulu hanya boleh dikonsumsi oleh keluarga kerajaan di Tiongkok kuno. Kenapa begitu? Karena nasi ini dianggap sangat berharga dan penuh manfaat, sehingga hanya kalangan bangsawan yang diperbolehkan menikmatinya. Tapi hari ini, siapapun bisa menikmati nasi hitam, dan bagi penderita diabetes, ini adalah kabar baik yang luar biasa. Salah satu kekuatan utama dari nasi hitam adalah kandungan antioksidannya yang sangat tinggi, bahkan melebihi buah blueberry. Antioksidan ini sangat penting untuk melawan stres oksidatif, kondisi di mana tubuh mengalami kerusakan sel akibat radikal bebas, yang sering menjadi pemicu komplikasi serius pada diabetes. Lebih dari itu, nasi hitam kaya akan serat pangan, yang membantu memperlambat penyerapan glukosa ke dalam darah setelah makan. Artinya, kadar gula darah Anda tidak akan melonjak tajam seperti saat mengonsumsi nasi putih. Proses pencernaannya yang lambat membuat tubuh memiliki waktu untuk merespon secara alami tanpa memberikan tekanan berlebihan pada pankreas. Nasi hitam juga mengandung antosianin, pigmen alami berwarna ungu gelap yang memberi warna khas pada nasi ini. Penelitian menunjukkan bahwa antosianin memiliki efek antiinflamasi, meningkatkan sensitivitas insulin, dan membantu menyeimbangkan metabolisme. Dengan kata lain, nasi ini bukan hanya makanan, tetapi juga alat bantu alami untuk mengelola gula darah dan memperbaiki respon tubuh terhadap glukosa. Yang paling menarik, meskipun kaya manfaat, nasi hitam tetap memiliki rasa yang lezat, tekstur yang sedikit lengket, dan aroma yang khas. Anda bisa menggunakannya untuk membuat nasi goreng, bubur sehat, atau sebagai pendamping lauk sehari-hari. Jadi jika Anda rindu makan nasi tapi khawatir dengan lonjakan gula darah, cobalah beralih ke nasi hitam. Dengan antioksidan tinggi, serat melimpah, dan dampak glukosa yang rendah, nasi ini benar-benar layak mendapatkan tempat di piring penderita diabetes. Di posisi keempat dalam daftar ini, kita temukan salah satu jenis beras yang masih jarang dikenal luas, namun menyimpan manfaat besar bagi penderita diabetes. Beras merah. Berbeda dari beras putih yang seringkali menyebabkan lonjakan gula darah, atau beras coklat yang sudah mulai dikenal sebagai alternatif sehat, beras merah adalah permata tersembunyi yang seharusnya mendapatkan lebih banyak perhatian, terutama di kalangan penderita diabetes tipe 2. Apa yang membuat beras merah begitu istimewa? Pertama, kandungan magnesiumnya sangat tinggi. Magnesium adalah mineral penting yang membantu tubuh dalam lebih dari 300 proses biokimia, termasuk mengatur kadar gula darah dan memperbaiki sensitivitas insulin. Dengan kata lain, konsumsi beras merah secara rutin dapat membantu sel-sel tubuh Anda merespon insulin dengan lebih baik, sehingga glukosa bisa masuk ke dalam sel, bukan mengendap di dalam darah. Kedua, beras merah kaya akan serat larut, yaitu jenis serat yang memperlambat penyerapan karbohidrat dan menjaga kestabilan gula darah setelah makan. Ini sangat penting bagi penderita diabetes, karena mencegah lonjakan tajam kadar gula yang dapat memperparah kondisi tubuh dan mempercepat kerusakan pankreas. Lebih dari itu, beras merah juga mengandung zat besi alami yang mendukung pembentukan sel darah merah dan mencegah kelelahan kronis yang sering dialami oleh penderita penyakit kronis.
Dan karena bersifat alami tanpa pemrosesan berlebihan, nutrisi dalam beras merah tetap utuh. Tidak seperti beras putih yang kehilangan sebagian besar kandungan gizinya selama proses pemutihan. Salah satu keunggulan utama lainnya adalah indeks glikemik beras merah tergolong rendah. Ini artinya kadar gula darah tidak akan langsung melonjak setelah mengonsumsinya, melainkan meningkat secara perlahan dan stabil. Bagi penderita diabetes, ini adalah kabar baik, karena berarti lebih sedikit tekanan pada pankreas dan risiko komplikasi jangka panjang pun bisa ditekan. Selain semua manfaat kesehatan tersebut, beras merah juga memiliki cita rasa khas yang lembut dan sedikit bernuansa kacang. Teksturnya agak kenyal, namun tetap lembut di lidah. Membuatnya cocok untuk berbagai masakan, dari sup, tumisan, hingga menu utama seperti nasi uduk atau nasi tim sehat. Jika Anda mencari jenis beras yang bisa membantu mengendalikan gula darah tanpa mengorbankan rasa, maka beras merah adalah jawabannya. Ini bukan sekadar pengganti nasi putih. Ini adalah langkah cerdas untuk hidup lebih sehat, lebih stabil, dan lebih seimbang. Di posisi ketiga dalam daftar ini, kita menemukan salah satu pilar utama dari pola makan sehat yang sudah lama dikenal. Beras coklat, atau yang sering juga disebut sebagai beras merah oleh sebagian masyarakat. Tapi jangan bingung, di sini kita berbicara tentang beras coklat asli, bukan beras merah tua seperti yang kita bahas sebelumnya. Beras coklat adalah versi alami dari beras putih yang belum melalui proses penggilingan penuh, sehingga masih menyimpan lapisan dedak dan lembaga yang sangat kaya nutrisi. Perbedaan inilah yang membuat beras coklat jauh lebih unggul untuk penderita diabetes. Lapisan luar dari beras ini mengandung serat tinggi, vitamin B kompleks, magnesium, selenium, dan antioksidan penting lainnya. Kandungan seratnya, terutama serat larut dan tidak larut, membantu memperlambat penyerapan karbohidrat ke dalam darah. Hasilnya, kadar gula darah naik secara bertahap dan stabil, bukan naik mendadak seperti setelah mengonsumsi nasi putih biasa. Dalam beberapa penelitian klinis, penderita diabetes tipe 2 yang rutin mengganti nasi putih dengan beras coklat terbukti mengalami penurunan signifikan pada nilai HbA1c mereka, yaitu indikator utama kontrol gula darah jangka panjang. Ini menunjukkan bahwa beras coklat bukan hanya pilihan sehat, tapi juga terbukti secara ilmiah membantu mengendalikan diabetes secara efektif. Tak hanya itu, magnesium yang terkandung dalam beras coklat juga berperan penting dalam meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin dan menjaga fungsi otot serta saraf. Ini sangat penting bagi penderita diabetes yang sering mengalami gangguan metabolik atau komplikasi saraf. Dari segi rasa dan tekstur, beras coklat menawarkan pengalaman makan yang berbeda. Lebih kenyal, bernuansa gurih alami, dan memberikan rasa kenyang lebih lama. Ini membantu mencegah keinginan ngemil atau makan berlebihan, yang bisa jadi musuh tersembunyi bagi banyak penderita diabetes. Dengan segala kelebihan ini, beras coklat layak menjadi bagian dari menu harian Anda. Baik untuk sarapan, makan siang, atau makan malam, beras ini bisa dipadukan dengan sayur, lauk sehat, atau bahkan dijadikan bahan utama dalam menu diet seimbang. Di posisi kedua dalam daftar beras terbaik untuk penderita diabetes, kita menemukan sebuah kejutan besar. Beras liar, atau yang dikenal juga dengan nama wild rice. Meskipun namanya mengandung kata beras, secara botani wild rice sebenarnya bukan anggota murni dari keluarga padi, melainkan benih dari rumput air yang tumbuh secara alami di danau-danau dan sungai-sungai di Amerika Utara. Tapi jangan tertipu oleh klasifikasinya, karena dari segi manfaat kesehatan, wild rice justru menjadi salah satu pahlawan sejati untuk pengelolaan gula darah. Salah satu keunggulan utama dari wild rice adalah kandungan seratnya yang luar biasa tinggi. Serat ini berfungsi seperti pengatur lalu lintas di dalam tubuh. Ia memperlambat proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat, sehingga glukosa tidak langsung membanjiri darah setelah makan. Dengan aliran glukosa yang lebih stabil, lonjakan gula darah bisa dicegah,
dan kerja pankreas pun menjadi jauh lebih ringan. Tak hanya itu, wild rice juga kaya akan protein nabati, komponen penting yang membantu mempertahankan rasa kenyang lebih lama dan menghindari keinginan untuk ngemil. Kandungan protein ini sangat bermanfaat bagi penderita diabetes karena membantu mengontrol nafsu makan dan menjaga energi tetap stabil sepanjang hari. Wild rice juga mengandung sejumlah mineral penting seperti magnesium, fosfor, kalium, dan zinc. Semuanya berperan dalam menjaga fungsi otot, saraf, sistem kekebalan tubuh, serta metabolisme secara keseluruhan. Magnesium khususnya terbukti dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu tubuh merespons glukosa dengan lebih efisien. Dari segi rasa dan tekstur, wild rice memiliki cita rasa yang khas, sedikit kacang-kacangan dengan tekstur kenyal dan warna gelap yang eksotis. Ini membuatnya tidak hanya sehat, tetapi juga lezat dan menyenangkan untuk dikonsumsi. Bisa digunakan sebagai campuran sup, salad, lauk pendamping, atau bahkan sebagai bahan utama dalam nasi goreng sehat ala rumahan. Yang membuat wild rice benar-benar menonjol adalah kemampuannya untuk memberikan rasa kenyang lebih lama dengan porsi yang relatif kecil. Ini artinya Anda bisa merasa puas tanpa perlu makan berlebihan atau khawatir dengan lonjakan gula setelah makan. Dengan semua manfaat luar biasa ini, tidak heran jika banyak ahli gizi mulai menyebut wild rice sebagai emas hitam dalam dunia makanan diabetes friendly. Jadi jika Anda belum pernah mencobanya, ini saat yang tepat untuk mengenal dan memasukkan beras liar ke dalam pola makan Anda. Akhirnya, kita sampai pada posisi pertama. Sang juara tak terbantahkan dalam daftar beras terbaik untuk penderita diabetes, beras basmati. Bukan hanya karena rasanya yang harum dan teksturnya yang lembut, tetapi karena kualitas gizinya yang membuatnya disebut oleh banyak ahli sebagai raja beras untuk penderita diabetes. Apa yang membuat beras basmati begitu istimewa? Pertama-tama, beras ini memiliki indeks glikemik yang rendah secara alami, terutama jika Anda memilih varian beras basmati coklat, beras basmati utuh. Ini berarti bahwa saat Anda mengonsumsi beras basmati, glukosa dari karbohidrat dilepaskan secara perlahan ke dalam aliran darah. Hasilnya, tidak ada lonjakan tajam gula darah, yang sering menjadi masalah utama bagi penderita diabetes setelah makan nasi biasa. Selain itu, struktur panjang dan ramping dari butiran basmati juga berkontribusi pada proses pencernaannya yang lebih lambat. Ini memberi waktu bagi tubuh untuk menyerap glukosa dengan lebih stabil dan alami, tanpa membebani pankreas. Penyerapan lambat ini sangat penting karena membantu menghindari fluktuasi energi drastis, mencegah rasa lelah setelah makan, dan menjaga gula darah tetap stabil sepanjang hari. Tapi keunggulan beras basmati tidak berhenti di sana. Beras ini juga mengandung serat pangan, vitamin B kompleks, magnesium, dan zinc. Semuanya merupakan nutrisi penting untuk penderita diabetes. Magnesium membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Zinc mendukung sistem imun dan proses penyembuhan tubuh. Sementara vitamin B penting untuk metabolisme energi dan kesehatan saraf. Tak ketinggalan, aroma khas beras basmati yang harum seperti kacang-kacangan dan teksturnya yang ringan dan pulen menjadikannya pilihan ideal untuk berbagai masakan. Anda bisa memadukannya dengan sayuran, ayam, ikan, atau bahkan membuat nasi goreng sehat yang tetap lezat namun bersahabat untuk gula darah Anda. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi rutin beras basmati dalam jumlah yang wajar dapat membantu menurunkan kadar gula darah jangka panjang, HbA1c, dan bahkan berkontribusi pada penurunan kolesterol serta tekanan darah. Ini menjadikannya bukan hanya sebagai pilihan yang aman, tetapi juga sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh. Namun penting untuk diingat, meskipun beras basmati adalah pilihan terbaik, porsi tetap harus dikontrol. Kombinasikan nasi basmati dengan sumber protein tanpa lemak seperti ayam, ikan, atau tahu, serta tambahkan sayuran dan lemak sehat seperti alpukat atau minyak zaitun.
Pendekatan seimbang inilah yang memberikan hasil terbaik. Dengan semua manfaat ini, tidak heran jika beras basmati mendapatkan gelar Raja Beras untuk penderita diabetes. Ini adalah beras yang tidak hanya memanjakan lidah Anda, tapi juga membantu tubuh Anda bekerja dengan optimal, tanpa risiko lonjakan gula darah yang berbahaya. Sekarang Anda tahu bahwa tidak semua jenis beras itu berbahaya bagi penderita diabetes. Meskipun banyak dokter dan ahli gizi memperingatkan risiko dari nasi putih olahan yang tinggi indeks glikemiknya, ada 5 jenis beras yang justru bisa menjadi sekutu Anda dalam menjaga kestabilan gula darah dan mendukung kesehatan jangka panjang. Mulai dari beras hitam yang kaya antioksidan, beras merah dengan kandungan magnesium dan serat larut tinggi, beras coklat yang mempertahankan semua nutrisi alaminya, beras liar yang luar biasa dalam kandungan protein dan serat, hingga sang raja beras, beras basmati, yang memiliki indeks glikemik rendah secara alami dan cita rasa yang istimewa. Kelima jenis beras ini menawarkan kombinasi unik antara rasa nikmat, manfaat gizi, dan dampak positif bagi pengendalian gula darah. Tetapi seperti semua hal dalam pola makan sehat, kuncinya adalah keseimbangan dan porsi yang terkontrol. Jangan lupa padukan nasi Anda dengan protein tanpa lemak, sayur segar, dan lemak sehat agar tubuh Anda tetap bertenaga tanpa membebani pankreas. Jika Anda penderita diabetes, Anda tidak harus menyerah pada kenikmatan menyantap nasi. Anda hanya perlu memilih jenis yang tepat. Tuliskan di komentar, jenis beras mana yang paling menarik bagi Anda untuk dicoba lebih dulu? Kami ingin tahu pendapat Anda. Dan jika informasi ini bermanfaat, dukung saluran ini dengan klik tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan video lain yang penuh dengan tips berguna untuk kesehatan Anda. Terima kasih telah menonton. Jaga kesehatan, pilih makanan dengan bijak, dan ingat, makan sehat bukan berarti harus membosankan. Justru bisa menjadi langkah pertama menuju hidup yang lebih panjang, aktif, dan bahagia.